Terima kasih untuk proses yang luar biasa dan saya senang sekali terhadap antusiasme dari Suster, Buder, Bapak Ibu semuanya yang selalu semangat mengikuti kegiatan FGD ini. Terima kasih itu pengantar saya. Semoga kegiatan FGD yang terakhir ini nanti berjalan lancar, lalu kita tutup dengan kuliah umum, in-house training, dan seterusnya. Terima kasih, Bu Pita, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih, Bruder. Untuk memulai kegiatan kita, diskusi kita hari ini sama seperti FGD 2 kemarin. Yang pertama, kita batasi 10-15 menit. Ya, 5-10 menit satu sekolah untuk menyampaikan kurikulum yang telah dicoba dibuat. Kemudian nanti berakhir di situ ditanggapi oleh narasumber seluruhnya. Setelah kita seluruhnya ya, Suster, Bapak, Ibu. Nah, yang hadir saat ini hanya ada 4 sekolah, yaitu SMP Swasta Abdi Sejati Perdagangan, SMP Swasta Panti Budaya Kisaran, kemudian SMP Santo Yosef Aik Kanopan, SMP Swasta Tritunggal. SMP Bina Karya Teluk Pulai Dalam tidak dapat hadir karena kepala sekolah dan wakilnya berada dalam perjalanan. Nah, baiklah Suster, Bapak, Ibu, langsung kita susun yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama SMP Santo Yosef Aik Kanopan, yang kedua SMP Swasta Panti Budaya Kisaran, yang ketiga SMP Swasta Tritunggal, dan yang keempat SMP Abdi Sejati Perdagangan. Kita ingat susunan kita, selesai nanti SMP Santo Yosef Aik Kanopan disusul oleh Panti Budaya, begitu seterusnya ya Suster, Bapak, Ibu ya. Baik, mari kita mulai diskusi kita hari ini dalam penyusunan kurikulum kita yang kita mulai dari SMP Santo Yosef Aik Kanopan. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, sebelumnya apakah saya mau bertanya dulu, Suster, Bapak, Ibu, apakah semua naskah akademik sudah siap jadi naskah akademik dulu sebelum masuk naskah kurikulum? Atau masih ada kegusaran-kegusaran yang membuat Suster, Bapak, Ibu masih kebingungan dalam menentukan naskah akademik? Karena naskah akademik ini menjadi fondasi untuk membuat naskah kurikulum. Apakah ada pertanyaan dulu? Atau bisa ditampilkan nanti naskah akademik juga dan naskah kurikulumnya? Semua sudah siap ya? Naskah akademiknya sudah jadikah? Mungkin sedikit Pak, nanti kita awali dengan naskah akademik, baru disambung dengan dokumen kurikulum, bisa begitu Pak? Kalau begitu alangkah lebih baiknya Bu Pita. Jadi nanti kita skimming saja, di-scroll saja naskah akademik dan naskah akademiknya di-scroll sebentar saja biar kami bisa melihat naskah-naskah akademik yang menjadi landasan untuk menentukan membuat naskah kurikulum. Nanti baru masuk ke naskah kurikulum yang menjadi fokus FGD 2 tahap 2 ini. Begitu, bagaimana supaya kami bisa melihat dan bisa langsung, oh ini di naskah akademik, ini naskah, nanti akan dimasukkan ke naskah kurikulum, begitu. Oke. Supaya Bapak, Ibu, Suster semakin mantap dengan naskah akademik dan naskah kurikulum. Begitu, bagaimana tawaran ini? Bagaimana Suster, Bapak, Ibu, setuju ya? Pak, Karena iya, setuju Pak. Nanti kami tampilkan supaya ada penyempurnaan ya. Ya, Pak Hendi. Kami ya, waktunya masih panjang Suster sampai tanggal 9 Desember untuk menyusun naskah akademik dan naskah kurikulum itu tanggal berapa ya di Google Classroom itu? 22 Pak. Tanggal 5, kami tanggal 5 Pak. Bukan kurikulum. Hari Minggu. Oh ya. Ya, Suster. Ya, nanti naskah akademik kapan, naskah kurikulum kapan, kan masih ada waktu untuk bernapas. Ya. Nanti kita akan memberi landasan dua-dua. Dari mana ya? Oke. Baik.
Suster Bapak Ibu. Nah, karena kita mungkin nanti menampilkan naskah kurikulum dan dokumen kurikulum, naskah akademik dan dokumen kurikulum kita tambahlah waktunya, karena toh kita hanya 4 sekolah. Bisa ya Pak Hendi ya, 10 sampai 15 menit ya Bu. Pak ya? Baik, 10 sampai 15 menit kita satu sekolah untuk menyampaikan naskah akademik dan naskah kurikulum kita. Silakan dari SMP Santo Yosef Aikanopan. Ya, sebentar ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Oke, baik. Diskiming, Bu. Sudah adakah Ibu Pita sudah tampil? Sudah, Suster. Nah, terima kasih. Baik, untuk Bruder, Suster, narasumber semuanya, Kepala Sekolah, selamat jumpa untuk kita hari ini. Baik, saya sangat setuju tadi bahwa diutamakanlah dulu naskah akademik, ya. Pertama, kami dari SMP Santo Yosef dengan situasi kami cermati daerah kami yang awalnya kami pilih budaya setempat, basimpul kuat, babontu elok, kami kewalahan untuk mencari buku dan sumber-sumber yang mendukung, sehingga kami banting setir untuk mengubahnya masuk menjadi Dalihan Natolu. Itulah perubahan. Yang pertama, kami sudah selesaikan dengan terbatas, tetapi nampaknya selesai, tetapi masih banyak kurang sana-sini, mungkin juga kualitasnya, bahasa, sumber, dan lain-lain. Inilah dia yang diawali dengan analisis kebutuhan SMP Santo Yosef. Kemudian, saya kira kita lihat analisis kebutuhan SMP Santo Yosef. Yang pertama itu pendampingan belajar orang tua pada anak-anak di rumah. Yang kedua, pendampingan guru terhadap siswa di sekolah. Lanjut, kemudian pendampingan terhadap minat bakat siswa. Di semua sudah ada penjelasannya di bawah. Kurangnya minat belajar siswa, kurangnya kepedulian, kesadaran dan pentingnya untuk hidup menggereja, pendampingan terhadap kognitif siswa. Kemudian harapan orang tua untuk sekolah. Orang tua berharap agar anaknya mampu memimpin doa dan seterusnya. Kemudian masuklah ke pendahuluan. Di pendahuluanlah kita lihat bahwa mungkin bisa dilihat di situ latar belakang, ya, latar belakang lembaga pendidikan formal. Kemudian kita masuk sejarah berdirinya sekolah SMP Santo Yosef. Sudah jelas di situ, berdiri tahun 72, siapa pendirinya, diberi nama, kemudian atas siapa duluan yang mencari dana sehingga ada SMP Santo Yosef, kemudian urutan kepala sekolah. Setelah itu kita masuk kepada profil sekolah. Profil sekolah, di situ dia, tentu nama SMP Santo Yosef, status dan lain-lain, yayasan pengelola, jumlah jam belajar. Lanjut, masuklah kita ke bab 2, yaitu nilai-nilai inti yayasan. Nah, sudah jelas di situ, disinilah dia. Yang ada pun nama Yayasan EPK Santo Yosef Medan di Pematang Siantar.
Spiritualitas adalah sesuatu yang mendasar, penting, dan mampu menggerakkan serta memimpin cara berpikir dan bertingkah laku seseorang. Nilai-nilai spiritualitas Santo Yosef merupakan nilai-nilai inti yayasan dan sebagainya. Pelindung sekolah memiliki 28 keutamaan yang dipadatkan menjadi 5. Kelima itu adalah kami singkat dengan meletus. Jadi kurikulum kami, kurikulum meletus. Jadi meletus ini, naskah akademik ini adalah dengan bersumber dari nilai-nilai. Yang pertama beriman, man itulah KM-nya. Lalu bertanggung jawab, ulet, taat, dan tulus. Bekerja keras juga mencari ini, ya kalau nggak pas, ada juga bisa masukkan. Kemudian penerapannya. Nah, penerapannya itu ada di sekolah, Baru untuk tenaga pendidik. Untuk tenaga pendidik, nah ini dia sudah jelas, ada ibadatnya, kemudian mendengarkan lagu rohani. Lagu rohani juga ada yang kelupaan di sini. Lagu rohani juga setiap pagi kami pasang ya, kami putar sehingga semua bisa mendengar. Nah, saya kira di situ nggak ada masalah. Kemudian yang keberimanan tenaga pendidik dan kependidikan, indikator keberhasilannya tentu di dalamnya ada kognitif, ya. Kognitif, berani memimpin ibadat sabda di sekolah, lingkungan, di stasi, memimpin doa angelus, tidak lagi melihat teks, baik guru maupun siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 9. Semua lainnya penilaian psikomotorik, kemudian kegiatan-kegiatan lain, lalu afektif, kemudian bertanggung jawab, sebentar. Iya. Suster Maryantina. Memperkenalkan orang kudus melalui kegiatan di atas diharapkan bisa Suster. Pak Eri, suster. Kurang dengar Pak di sini enggak Pak? Apa? Volumenya dibesarin suster, punya suster. Halo. Volumenya suster. Halo. Volumenya suster. Suster dengar enggak? Suster dengar enggak? Bentar ya Pak. Ya. Coba. Sebentar ya Pak, saya pindah dulu. Oh ya suster. Mau pindah ke perdagangan atau ke mana suster? Pindah sana. Suara saya dengar Pak. Di mute, mute-nya di unmute, mute-nya di unmute. Suster. Enak menurut aku. Bagaimana kira-kira suster? Oke. Oke, sudah. Ya, Coba. Coba. Sudah bisa masuk. Dengar Pak? suara saya, suster. Udah Pak, udah dengar Pak. Tadi. Oke. Dengar ya? Ya Pak. Muka saya kelihatan enggak, suster? Oh, kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Pokoknya kalau yang hitam-hitam agak gimana gitu. Ini kan sudah mau Natal, biasanya Ya, Pak. center class
datang kan. Kalau center class itu kan ganteng putih gitu. Karena saya hitam berarti saya pit hitamnya ya, Suster. Bagus Suster. Gini ya, nanti sekalian kalau disandingkan dua gimana Suster? Disandingkan ini naskah akademik kiri, yang kurikulum kanan. Dua file ini dibuka langsung. Oh, Pak, kebetulan gini Pak, kami Gimana, matangkan, kami karena ini fokus lebih awal, jadi Gitu ya. naskah akademik kami matangkan. Walaupun gitu. sudah kami buat, tapi belum bisa tampil Pak. Oh gitu. Iya Ya, Pak, ya. Atau langsung kami komentari ya Suster ya. boleh Pak. Pada bagian-bagian yang ini, yang tertampil di sini kan ada kognitif ini. Ini nanti masuk di kurikulum ya Suster. Beda-beda. Oke. Dengar Suster? Mic Suster belum dibuka. Ya. Yang kognitif ini tuh Suster. Sampai bawah. Coba dibawain lagi. Ini masuk di dokumen kurikulum Suster. Iya Pak, ya Pak. Nah, kegiatan-kegiatan lain itu nanti masuk di dokumen kurikulum. Di dokumen kurikulum itu kan ada strategi implementasi, ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Nah, ini nanti masuk di tabel itu ya, Suster ya. Tabel yang mana sih Pak? Tabel yang naskah kurikulum, dokumen kurikulum. Tabel kurikulum. Iya Pak, ya Pak. Oke, atau gantian saya yang share screen biar tertunjuk ya. Saya stop screen-nya, saya share screen biar nanti kelihatan. Sudah kelihatankah? Sudah Pak, tapi kecil banget. Oh, kecil banget. Sebentar, saya gedekan. Ini kelihatan ya? Ya Pak. Oke. Yang Suster tadi buat itu masuk di strategi implementasi ini ya. Karena ada intrakurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler atau Suster. Terus nanti masuk di suplemen ini Suster. Nah, kegiatan-kegiatan itu masuk di ekstra atau masuk di kokurikuler atau masuk di non-kurikuler. Gitu ya, Suster ya? Ya, Pak. Oke. Silakan Suster gantian share screen. Main lagi. Nampaknya begitu lebih nganu ya? Lebih bisa cepat ya? Ya, Pak ya. Share screen sabar ya, Pak. Ayo share screen lagi. Nah, Bu Tetra, tolong dibantu untuk share screen, Bu. Oh, yang tadi, Pak. Lari-lari. Ya. Jadi prinsipnya yang kegiatan-kegiatan tadi ya, Suster, Bu Tetra, itu masuk dalam naskah kurikulum dalam strategi implementasi. Iya, Pak. Oke, dan naskah akademik itu bersifatnya inspirasional untuk membuat naskah kurikulum. Ya. Oke, lanjut Bu, Suster, kita bisa skimming lagi. Terus Suster, Baik. Bu Pita, waktunya di nganu ya Bu ya. Oke, Pak. Baik. Di kok apa? Bergema. Udah ya. Suster, pada bagian itu Suster atas yang
ulet tadi atau apa itu tadi? Tulisan. Naik lagi. Naik. Oh, yang Naik. meletus. Naik lagi. Naik. Penjelasan yang untuk setiap core value itu loh, Suster. Tadi sedikit toh. Yang meletus, Pak. Salah satu. Terserah salah satu yang mana. Ini lah kayaknya. Ya. Ini bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Pak. Salah satu. Salah satu saja. Oke, Pak. Ini Oh, Pak. ya. Nah, apakah dari yayasan ada dokumen core value, Suster? Ada, Pak. Ada ya. Nah, bisa dari dokumen core value yayasan itu di sini ini cukup enggak ya, Mas Hendy? Ini. Tambahkan juga, Suster, untuk core value yayasan karena kita kan ditambahkan core value yayasan dari yayasan atau fakta atau nota kesepakatan atau apa renstra dari yayasan tentang core value. Kan core value-nya bersatu ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya. Core value bersatu nanti bisa masuk ke yang meletus tadi bagaimana supaya nanti tidak rancu dengan yayasan. Iya, Pak. Iya. Karena bersatu ini kan menjadi poros dulu. Di mana nanti yang akan diangkat menjadi budaya sekolah tadi yang meletus itu, Suster. Oke, jadi bersatu itu yang diangkat sebagai core value dulu, sebagai porosnya. Pak, karena dari situnya kami angkat menjadi meletus. Ya, Kami kembangkan dia melalui misalnya bertanggung jawab, apa dalam hal apa bertanggung jawab. Ya, Suster. Jadi yang di bagian naskah akademik ini itu secara umum dari core value-nya yayasan. Iya, Pak. Paham ya? Oke. Ya. Oke, teruskan nanti pada saat masuk di dokumen kurikulumnya itu bisa disarikan lagi di ini ya, di landasan spiritualnya, disarikan lagi, terus di tingkat sekolah suster itu mau bagaimana? Begitu ya? Nah, di naskah kurikulum baru bisa meletus itu semakin detail ditajamkan, Suster. Kan sampai ke apa kegiatan, dari program dulu programnya mau apa, kegiatannya apa. Core-nya tetap core dari yayasan supaya menjadi pembeda landasan antara yayasan Santo Yosef, yayasan Seri Amal, Yayasan Setia, Yayasan Don Bosco, yayasan apa punya karakteristik masing-masing. Oke. Ya, Pak. Begitu ya. Dasarnya adalah renstra atau apa yang dari yayasan itu sebenarnya. Nah, kalau yang ini meletus itu nanti ditukikkan di naskah kurikulum, Suster. Sebagai apa ya budaya sekolah yang ingin diangkat. Ya, Pak. Kami mengakomodasi apa ya kebebasan Suster untuk menentukan kemana sekolah Suster, entah itu dari yayasan maupun dari Kemendikbud, ya. Dengan nilai-nilai dan keutamaan ini kita mau bergerak kemana, fokus kemana, itu Suster. Ya, Pak. Oke, lanjut Suster. Sudah ada gambaran ya? Ya, Pak. Jadi artinya
Tadi kan udah 5 dari yayasan, kan Pak? Apakah masih perlu ditambah? Karena tadi kan ada sekian puluh nilai core value dari yayasan. Artinya menurut Bapak lah, perlukah ditambah itu? Yayasan ada berapa suster nilainya, suster? Tadi ada 25. 5. Oh ya, Bukannya udah disarikan, bersatu. udah disarikan. Iya, Oke, 5. oke, baik. Ya, 5 itu yang masuk di sini, suster. Telah disarikan. Iya. 5 masuk di naskah akademik. Iya, suster ya. 5 masuk di naskah akademik, itu bersatu. Terus kemudian di dokumen kurikulumnya, di landasan spiritual, kan kemudian suster mau kembangkan menjadi meletus, toh, suster. Iya, Pak. Nah, di dokumen kurikulumnya landasan spiritual dibuat meletus, gitu nggak apa-apa. Tapi mesti ada pengantar ya, supaya yayasan tidak kaget ya, suster. Romo Crispy ya. Iya, Pak. Kalau tiba-tiba ketika bersatu lalu jadi meletus bagaimana, itu kan mesti ada pengantarnya. Ya, supaya yayasan juga paham ketika mau mengembangkan budaya sekolah yang bersumber pada bersatu. Sebenarnya sumbernya bersatu. Tapi kita mau mengembangkan, menegaskan tentang yang tadi, meletus tadi. Oke? Iya, Pak. Semakin tajam ya, suster. Iya, Pak. Iya, kita lanjut, suster, ke bawah. Masuk ke budaya. Masuk ke budaya ya, Pak. Tadi saya sudah katakan dengan banting setir karena situasi sekolah kami setelah kami cermati sangat lebih bermanfaat kalau kami beralih lagi ke budaya kami, budaya Toba, yaitu karena 99% anak didik kami bersuku Batak Toba, dan orang tua juga berharap agar anak itu juga tahu memakai bahasanya dan tahu sedikit adat istiadat di dalam keluarga, ya. Jadi kami inilah Pak, budaya sekolah. Kami masuk ke budaya Dalihan Natulu. Dalihan Natulu sebagai budaya sekolah. Nah, itu dia. Ada 7 unsurnya, Pak, ya. Ada 7 unsurnya, religi dan upacara keagamaan. Yang pertama, yang kedua dalam religi keagamaan ada 2 oleh SMP Santo Yosef Ekanopan bertumbuh antara Kristen, Protestan, dan Katolik. Kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan. Inilah dia, Pak. Dalam Dalihan Natulu ada 3 hal yang menjadi dasar bersama, yaitu pertama, somba marhula-hula atau sikap sembah hormat kepada keluarga dari pihak istri. Yang kedua, elek marboru, sikap membujuk, mengayomi kaum wanita. Yang ketiga, menat mardongan tubuh, sikap berhati-hati kepada teman semarga. Itulah kira-kira Pak. Yang kemudian ada sistem sedikit suster, mengingatkan waktu kita 3 menit lagi ya suster. Ya Bu. Tadi yang religi ada 7 itu udah dilangkahi, bahasa itu tadi sudah. Lanjut ke bab 3.
Mungkin lanjut ke bab 3 ya, Pak. Ya, Suster. Pendidikan Langsung saja. abad 21. Oke. Ini dia pendidikan abad 21, menciptakan pendidikan mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, sikap. Ini dia yang diharapkannya. Suster, Ya, Pak. Ya, Pak. judulnya itu, atas judulnya yang bab 3 itu naik. Oke, Pak. Anggone pendidikan abad 21, pendidikan karakter dan lokal genius apa? Kearifan lokal, Suster. Diganti kearifan lokal ya. Muatan lokal diganti kearifan lokal. Oke, Pak. Oke, yuk terus, Suster. Oke. Ya. Kami melihat sebentar. Perlukah, Pak, aplikasinya untuk di sekolah dari Tolu? Boleh, ya, silakan, Suster. Nanti kan pasti masuk dalam mana, Suster? Sebentar ya, Pak. Karena banyak kali dari Tolu ini, Pak. Ya, nggak apa-apa, Suster. Bagus, Suster, bagus. Oke, ini dia, Pak. Unsur budaya yang didasari oleh filosofi dari Hanatolu sebagai fondasi hidup masyarakat Batak Toba dengan bidang pendidikan adalah masyarakat, meliputi orang tua siswa dan masyarakat sekitar publik. Hula-hula harus disembah dan dihormati. Yang kedua, untuk di sekolah, di dalamnya terdapat yayasan, kepala sekolah, guru, pegawai, dan komite sekolah. Dalam kurung namardongan tubuh yang semarga tadi. Yang ketiga, peserta didik, siswa, siswi itu boru. Di dalam kegiatan sehari-hari, SMP Santo Yosep Ekonomi, itu dalam kegiatan sehari-hari. Di SMP Santo Yosep diharapkan agar penerapan falsafah dari Hanatolu menjadi mendarah daging pada semua warga sekolah, istimewa di antara semua peserta didik. Semua warga sekolah wajib menganggap semua masyarakat sekitar sebagai hula-hula, maka harus disembah. Oke, Suster. Ya, Bisa Pak. kami tangkap, Suster. Langsung terus ke bawah, Suster. Ya. Di bab 3 tadi, kami sudah menangkap, Suster. Oke. Masuk ke karakter ya, Pak. Ya, bab 3. Terus. Di skimming. Oke. Terus. Kemuatan lokal, Pak. Kearifan, Suster. Ya. Kearifan lokal. Oh, tadi menjadi kearifan lokal. Baik. Kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yaitu yang materinya tidak dapat dikelompokkan dalam mata pelajaran yang ada. Tujuan kearifan lokal. Kearifan lokal mempunyai tujuan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau aturan. Oke, Suster. yang berlaku. Bisa kami tangkap. Terus ke bawah lagi, Suster. Bisa kami tangkap, Suster, maksudnya. Bagus, Suster. Ini masuk ke bab 4, Pak.
Undang-Undang Oh. Dignas, bab 4 dan profil sekolah. Maaf Pak, ini bukan profil sekolah ya Pak, profil pelajar Pancasila. Pancasila. Ya, ya. Salah Oke. ketik. Ya. Oke, terus di skimming terus. Udah Pak? Stop dulu. Stop dulu. Stop ya. Naik. Kelihatan. Naik, Bu. Tulisannya itu turun Bu. Maaf. Terus di dalam penulisan undang-undang, peraturan dan sebagainya, saya mau bahas itu. Stop. Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 ditulis tentang apa? Ya, cara penulisannya seperti itu, Suster. Ya Pak. Jangan tentangnya itu penting. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang apa? Itu ya. Oke Pak, ya Pak. Langsung diketik, Suster, contoh salah satunya. Biar nanti nggak lupa. Nomor Nanti 1, kebanyakan Undang-Undang waktu. nomor 20 2013 tentang sistem pendidikan nasional itu. Langsung ditulis nanti biar nggak lupa. Contoh. Udah Pak. Ya, Ya, sudah oke. ditulis. Oke, terus. Begitu sampai ke bawah kan Pak, peraturan. Ya. Iya. Lanjut Pak. Lanjut. Bu. Profil. Masuk profil pelajar Pancasila. Setelah itu penutup. Oke. Yang atas tadi profil pelajar Pancasila, Suster. Sampai atas Pak. Pancasila. Lagi yang di profil pelajar Pancasila. Oke. Oke, stop di situ. Stop. Adapun ciri-ciri profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa pada bla 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 bla. Suster, ini sumbernya di mana? Dari mana? Dari internet. Dari Google Pak. Dari Google. Google itu orang mana ya? Tunggu bentar Pak. Semuanya ini dari internet. Jangan, Suster. Ambil dari buku yang resmi dan tuliskan sumbernya. Iya. Ya. Ya Pak. Udah Pak. Ada tambahan Pak? Ya. Semua untuk semuanya saja. Ya. Bu, tolong ini diturunkan coba. Ke yang tadi, ke yang bab 4 tadi. Terus. Oke, cukup sampai di sini misalkan. Ya, di situ kan tidak ada sumber yang jelas toh. Jadi mau pakai footnote atau mau pakai sitasi silakan. Tidak masalah. Ya, Pak. Dan nanti di daftar pustaka muncul. Jangan sampai namanya naskah akademik. Naskah akademik. Berarti harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Suster, Bu Tetra sudah pernah melihat naskah akademik Luber kan? Iya, Sudah, Pak. Ya. Nah, caranya menuliskan seperti itu, Suster. Ya.
Jadi itu bukan tulisan kami, tetapi kalau itu pendapat orang lain kami cantumkan di situ. Begitu ya? Oke. Ya, Pak. Paham ya? Jadi nanti yang dipindah ke dokumen kurikulum sudah jelas ya, Suster? Ya, Pak. Oke, ya. Silakan. Waktunya gimana, Bu Pita? Waktunya Bisa udah ikut, lewat Pak. Pak, hanya nggak Udah mau lewat. potong tadi, masih sangat serius kan. Empat sekolah aja, jadi kita lebih fokus gini semakin baik. Ya Suster ya, semakin baik ya Suster Ya, Pak. Maria Tina. Kalian, Suster. Luar biasa. Terus nanti kalau waktunya masih ada berputar ke tempat Suster Mariantina, silakan bertanya untuk penyusunan dokumen kurikulumnya gimana. Gitu ya, Suster. Pasti sudah bingung kan semuanya. Nyusunnya dokumen kurikulum gimana? Tidak apa-apa, tapi bagus kok, Suster. Ya. Mari Bu Pita lanjut. Baik Pak Heri, inilah sebenarnya kemarin saat coaching kami berdiskusi tentang ini, sampai mana sih batasan apa sih naskah akademik dan dokumen kurikulum gitu ya. Makanya tadi saya katakan setelah ada narasumber ini kita boleh bertanya di sini untuk lebih lagi menambah pengetahuan tentang naskah akademik dengan dokumen kurikulumnya, begitu Pak. Baik. Satu catatan sebelum saya lupa ini. Nanti kalau saya ini tadi Soba Marhula-hula, Elek Mardongan Tobu, lalu Boru, masyarakat, sekolah, dan peserta didik. Ya, Suster menafsirkan dan sekolah menafsirkan. Nah, tafsirnya nanti akan berbeda-beda di masing-masing sekolah, Suster. Saya yakin misalnya di sekolah-sekolah mana untuk menafsirkan 3 soko guru masyarakat Batak ini akan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita perlu tegas, Suster, ketika di sini, Suster, mengapa kok hula-hula adalah masyarakat? Tadi Suster sudah menjelaskan ini ya. Dan nanti ketika naskah kurikulum sebaiknya, tidak sebaiknya, dipastikan bahwa hula-hula masyarakat ini masuk dalam naskah kurikulum. Peran serta masyarakat bagaimana itu masuk dalam naskah kurikulum. Di landasan sosiologis ya. Di landasan sosiologis dan nanti masuk dalam kokurikulernya bagaimana, intrakurikulernya bagaimana, ekstrakurikulernya bagaimana, non-kurikulernya bagaimana yang melibatkan masyarakat. Jadi ketika naskah akademik kita sudah buat baik dan rapi, bagaimana nanti itu kita sarikan di naskah kurikulum, dan ini benar-benar menjadi landasan untuk membuat naskah kurikulum, begitu, Sister. Kalau sekolah yang dilambangkan, disimbolkan dengan Mardongan Tobu, bagaimana sekolah ini menjadi pengayom. Langsung dituliskan bagaimana sekolah ini menjadi pengayom. Jadi tafsir Suster di awal itu berkesinambungan dengan naskah kurikulum kita. Oke, juga Boru tadi. Yang selalu apa ya? Kalau Boru tadi tafsiran Suster disayangi. 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 Bagaimana kita dilindungi, Pak. Dilindungi, menyayangi itu dalam kurikulum Suster. Jadi kurikulum bukan hanya serta-merta struktur kurikulum mata pelajaran, tetapi struktur keteladanan, bagaimana guru mempunyai kasih sayang pada murid, murid mempunyai kasih sayang terhadap sesama, dan itu bagaimana kita bangun dalam program dan kegiatan-kegiatan sekolah. Gitu ya, nanti tafsirnya seperti itu. Jadi tafsirnya ini yang Suster buat di naskah akademik bersama teman-teman itu ada kesinambungan dengan naskah kurikulum. Begitu ya, Dia? Ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Masih, Ya, Pak. termasuk juga makanan dan simbol-simbol tadi. Ya. Suster menuliskan makanan dan simbol-simbol, bagaimana makanan dan simbol-simbol itu masuk ke mana dalam naskah kurikulum. Dan kolom-kolomnya itu masuk dalam mana yang dibuat Pak Heri. Dan melambangkan itu nilainya apa sih sebenarnya ketika kita bilang soal makanan ini, terus mau dibuat ekstra apa, tentang apa gitu ya. Begitu kurang lebih cara kerja kita bersama.
Berarti Jadi detail semakin ya tajam. Pak. Gimana, Detail, Suster? detail dia ya Pak ya, supaya ada panduan kita untuk masuk ke naskah kurikulum. Betul, betul. Itu semakin tajam nanti, Suster. Baik, Suster. Luar biasa, Suster. Bagus. Ya, mantap. Semakin jelas ya. Sekolah kita mau dibawa kemana gitu, sudah semakin jelas ya, Suster. Dari nilai-nilai keutamaan kearifan lokal, profil pelajar Pancasila kita semakin tajam. Begitu. Untuk semuanya saja nanti pola kerja kita seperti ini, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Hendi. Kita ke sekolah yang kedua, SMP Swasta Panti Budaya Kisaran. Silakan. Dikit, Bu Pita, saya dikit komentar saja. Oh, silakan, Bruder. Ya, saya nyambung apa yang disampaikan oleh Mas Hendi tadi. Nanti di kurikulum itu kan ingin mewujudkan nilai-nilainya itu ya. Kalau bisa nanti dipertegas atau dipilih soal kasih tadi bentuk implementasinya kira-kira dalam bentuk apa ya, itu supaya nanti di kurikulum itu juga ada sedikit petunjuknya, apakah dalam bentuk aksi sosial, apakah dalam bentuk apa ya, perhatian bagi yang sedang sakit, atau dalam bentuk keramah tamahan. Nah itu supaya nanti di SKL-nya atau di KD-nya juga arahnya ke sana. Itu saya hanya menekankan itu, supaya tidak menjadi bayang-bayang saja, tapi konkret pelaksanaannya. Begitu ya, itu aja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder. Kita ke SMP Swasta Panti Budaya Kisaran. Silakan, Suster. Baik, terima kasih. Kedengaran Ibu? Kedengaran, Suster. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi teristimewa kepada narasumber kami, Bruder Warto, Mas Hendi, Pak Heri, dan juga Bu Tita yang tetap setia dan semakin cantik pagi ini kulihat dengan penampilan yang baru. Juga kepada saudara-saudari saya, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kami dari SMP Panti Budaya mencoba membuat dokumen kurikulum dan naskah kurikulum yang memang kita butuh waktu yang banyak, sehingga kalau kemarin naskah kami masih perlu direvisi, tentu kami sudah mencoba merevisi, dan naskah ini nanti yang kami buat landasan kami, acuan kami untuk membuat dokumen. Maka saya berpikir pertama, apa sih beda naskah dengan dokumen? Tadi dari narasumber juga mengatakan tadi, ada yang mengatakan naskah kurikulum, ada yang mengatakan dokumen kurikulum. Maka sebaiknya kita sepaham dulu atau sependapat kita, kalau naskah ya naskah akademik, kalau mau untuk kurikulum dokumen. Jadi supaya lebih kita berfokus, supaya nanti lebih jelas naskah itu yang bagaimana, dokumen itu yang bagaimana. Itu mungkin kami pertama, saran kami pertama, supaya jelas kita ini dokumenkah atau naskah. Kalau dokumen kurikulum itu barangkali nanti seperti dokumen 1. Itu bayangan kami, gambaran kami. Karena itu Bapak Ibu, terutama kepada narasumber kami sudah membuat naskah kami, masih jauh dari sempurna. Setelah tadi dievaluasi Suster Mayantina, kami juga mau kemana ini? Tapi walaupun demikian kami coba men-sharekan apa yang sudah kami buat, naskah akademik. Kami mohon maaf, masih ini yang kami buat. Kata pengantarnya ada. Dan juga di pendahuluannya, karena ini sekolah Katolik, kami fokusnya pada K
khasnya. Maka diawali dengan Yesus Sang Guru berpesan kepada para rasul, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini kami lihat berawal dari kita sekolah Katolik, kita diutus, baik itu sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai siswa, kita wajib pergi, berangkat, bergerak. Nah, lalu naskah buku-buku referensi kami buat tentu juga kami ambil dari dokumen-dokumen dari gereja Katolik, ataupun ada beberapa kemarin untuk selanjutnya ini. Pertama kami tidak lupa dengan kitab suci, nanti selanjutnya kita lihat referensi atau buku-buku yang kami ambil banyak juga dari dokumen dari KWI, dari surat gembala uskup, baik pun dari pastor paroki, mungkin ada nanti kami buat di situ. Dan dokumen itu kami masih tulis dalam bentuk sivitas, belum di catatan kaki. Kalau nanti ada kita temukan garis miring atau huruf cetak atau huruf tebal dia, itu menjadi buku referensi kami, nanti kami konversi ke catatan kaki, footnote. Tentu juga sekolah Katolik kami ambil juga dari 4 pilar pendidikan direkomendasi oleh UNESCO. Dan juga latar belakang ini dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dari sini kita banyak berangkat mengambil kutipan-kutipan. Ini ada juga secara khusus dari Keuskupan Agung Medan, bagaimana karena ada perubahan-perubahan yayasan, maka dibuat di situ reorientasi dan restrukturasi lembaga pendidikan yayasan pendidikan Katolik, karena kita mengalami di sini 3 kali perubahan nama yayasan sekolah ini. Maka kita tetap berangkat kemarin dari kebutuhan masyarakat atau pasar yang kami lihat. Maka mulai dari bab 1 kami lihat filosofi pendidikannya tetap dari pendidikan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Diknas, ini ada di sini. Ini nanti yang menjadi catatan kaki kami buat, Pak. Belum kami buat karena memang belum ada waktu, tapi kami pelajari dulu, kemudian nanti baru kami buat ke sivitas atau footnote-nya itu nanti, apa di catatan kaki. Baru sejarahnya, kemarin juga sudah kita presentasikan sejarah sekolah Katolik itu. Kami berangkat tetap dari landasan gereja, dan ini kami ambil dari dokumen Konsili Vatikan kedua, pernyataan tentang pendidikan Kristen, Gravisium Education. Lalu keikutsertaan Gereja Keuskupan Agung Medan mencerdaskan bangsa. Di sini kita lihat juga kita ambil dari Undang-Undang Dasar, dan juga ini tadi bukunya, referensinya, restrukturisasi yayasan-yayasan pendidikan yang didirikan oleh Keuskupan Agung Medan, karena ini adalah sekolah Keuskupan Agung Medan. Maka ada dasarnya di sini, kenapa bisa berubah sampai 3 kali ada di sini. Dari Abdi Sejati ke Sugio Pranoto ke Don Bosco, dan Don Bosco ke Santo Yosef. Lalu kita lihat di sini, ini juga ada landasannya kami ambil. Baru berdirinya sekolah SMP Panti Budaya, tentu ada latar belakangnya kemarin, kita ambil dari pemikiran masyarakat, dan juga berangkat dari gereja. Seorang pastor Saverian ya prihatin akan pendidikan sekolah Katolik yang ada di kisaran, karena agak jauh tempatnya, maka digeser, dipindahkan ke kota supaya lebih terjangkau. Lalu kami ambil juga dari kemarin sudah dikatakan itu gereja Panti Budaya, sekolah Panti Budaya hadir pertama sekali itu
berpihak pada orang miskin. Nah, sesuai dengan ini juga kami dapat informasi ini dari wawancara dari kepala sekolah pertama di SMP Panti Budaya. Kebetulan ada di sini di satu komunitas dengan kita. Jadi kita wawancara yang walaupun sudah mungkin 38 tahun yang lalu tidak lagi sejernih ingatan suster itu, tapi kami bisa mengambil yang intinya bahwa memang sekolah ini hadir dulu karena keprihatinan di Asahan itu tidak ada sekolah Katolik, maka gereja bergerak dengan pertama menampung masyarakat atau umat Katolik ataupun Kristen yang lain bersekolah supaya mendapat pendidikan sentuhan dari gereja. Ini tadi oleh Pastor Biliano Peralta Saperi Ordo Saperian, bahwa pastor itulah dulu memprakarsai. Dan kami memang data-data lengkap, akurat, tidak segampang itu kami dapatkan, karena memang untuk data atau arsip-arsip kurang kami temukan, karena sudah berpindah-pindah berapa kantor dan pengurus. Lalu lewat itu kami tampilkan keunggulan-keunggulan yang ada di sini, baik dulu sampai sekarang, ada di sini keunggulan. Lalu karakteristik sekolah juga kami ambil dari, kita buat dulu latar belakangnya dari undang-undang dan juga Undang-Undang Dasar pasal 45. Lalu ini pergantian-pergantian yayasannya itu. Di sini kami agak kesulitan menemukan data yang akurat. Lalu kondisi sedikit suster, mengingatkan waktu kita kurang lebih 5 menit lagi. Baik. Ya, Apa yang perlu kita lihat di sini? Mungkin core value kami ya. Core value itu, karena ini kita buat apa Pak? Suster. survei. Yang Ya, atas Pak. tadi suster, yang tabel-tabel tadi suster. Tabel yang mana Pak? Naik lagi. Bukan tabel. Ini Pak. Terus. Ini Pak. Ya. Stop, suster. Ini Pak. Oh, yang tabel nama guru-guru tadi loh, suster. Apa namanya? Itu mungkin di dokumen kurikulum KTSP ya? Belum. Oke Pak. Ya. Berarti ini di dokumen kurikulum Pak ya? Ini dokumen KTSP, bukan dokumen kurikulum unggul punya kita yang akan kita buat. Ya kan, kalau di dokumen KTSP ini dimasukkan kan, suster? Ya, kita nggak usah masukkan ini di naskah akademik maupun di dokumen kurikulum unggul kita. Baik, terus suster. Berarti ini tidak dimasukkan Pak ya? Tidak usah, naskah suster. dengan dokumen. Ya. Ini kami buat karena ada survei-survei kemarin dari orang tua Pak. Nah, ini masuk. Ini bagus, suster. Ini masuk di naskah akademik, bagus. Karena ini kita buat survei lewat orang tua mengisi Google Classroom. Google Form ya, suster. Iya Pak. Ya. Pekerjaan Terus. ibunya, tempat tinggal sekolah kita buat, lalu Ya. keunggulan sekolah. Bagus. Lalu bagus, terus. setiap kita memulai satu kita buat itunya Pak, latar belakangnya dengan ngambil bukunya dari sini. Ya. Yang menjadi nanti catatan. Suster, untuk membuat citasi sudah bisa ya? Belum bisa Pak, diajari pun kami rela. Ya. Terima kasih. Ya, habis ini kami ajari. Oke Pak, terima kasih. Terus, suster. Lalu kami buat di sini spiritualitas Santo Yosef sebagai pelindung sekolah. Ini kemarin di latar belakangi, kemarin kita apa namanya ya, surat dari Patris Corde, ya.
dengan hati seorang bapa. Di situ surat apostolik Paus Fransiskus pada 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Nah, ini kami buat, Pak. Maka kemarin ini kita buat latar belakangnya ini, mengapa muncul spiritualitas Santo Yosef? Karena ini kita Santo Yosef atau sekolah kami di Santo Yosef masih baru ini menggali, masih kemarin Februari, dengan mungkin tahun Santo Yosef sekarang sampai 8 Desember. Maka latar belakangnya inilah kami buat, akhirnya ini menjadi pijakan kami, mengapa nanti nilai-nilai core values dari Santo Yosef itu menjadi kita ambil dari bersatu. Ya, terus Suster, Gemeng terus. Jadi bukunya sudah jelas Pak, ada di situ. Lalu Ya. Dan jangan kita lupa kitab suci, karena memang Santo Yosef itu orang yang kudus. Kitab suci menjadi pedoman kami juga yang pertama. Nah, lalu kita buatlah kemarin ini gambaran Santo Yosef ini menurut Patris Corde itu Pak, di sini. Ya. Oke, terus Suster. Oke Pak, kita ngebut aja Pak. Nah, ini dia. Lalu, nah ini Pak, kita tetap mengambil core value-nya yayasan itu kita murni kita pakai. Ya. Beriman dan landasannya ada di situ yang sesuai dengan kami kemarin pelatihan ataupun seminar, kita langsung ambil itu, apa itu beriman, apa itu bertanggung jawab, dan apa itu tulus, apa itu taat, dan apa itu ulet. Ini kami ambil semua, dan nanti nilai-nilainya itu kita sambungkan juga dengan nilai-nilai budaya yang dengan unsur budaya yang dibuat oleh Profesor Kunjaraningrat ini. Nanti kita terus Suster. dengan unsur budayanya. Baru ini dia. Kita ambil dari Batak Toba, Galihan Natolu. Ada falsafahnya di sini. Ini sudah. Ini Pak, simbol-simbol dari Galihan Natolu ada. Ya. Dan ada 8 simbol-simbolnya. Lalu nilai-nilai budaya Galihan Natolu ada di sini. Dan bukunya sudah ada kami buat referensinya ya, baik dari Bapak Uskup. Suster, ya, yang Pak. Tulisan nilai-nilai Galihan Natolu itu coba tulisannya. Tadi ada Kak nilai-nilai. Iya Mas. Nilai-nilai inti budaya. Karena kita fokusnya ini biar apa ya Suster? Biar semakin, karena nantinya Galihan Natolu itu akan menjadi apa yang kita teladankan kepada siswa dan menjadi kompetensi dasar nilai-nilai budaya kearifan Galihan Natolu. Karena ini menjadi budaya Galihan Natolu gitu saja. Jadi kata nilai-nilai inti dihapus saja, Suster. Jadikan budaya Galihan Natolu gitu. Karena kita sepakat nilai-nilai inti bersatu, core value-nya kan bersatu. Nah, gitu, Suster. Jadi kalau ada nilai itu core value, selebihnya adalah keutamaan. Tindakannya adalah praksis moral. Begitu ya, Suster? Oke, Pak. Terima kasih. Bagus banget, Suster. Ini kami buat juga ada keterangannya itu, kita sudah lebih menggali dari Galihan Natolu itu, rupanya sebagai orang Batak, tidak selamanya dia boru, tidak selamanya dia hula-hula.
tidak selamanya dia dengan tubuh. Maka ada di sini, nanti kami buat di sini, si soli-soli doa adat. Artinya, bisa nanti kita terapkan di sekolah bahwa tidak selamanya anak-anak kita itu menjadi boru. Anak-anak kita itu bisa nanti hula-hula raja. Nah, ini. Lalu ada juga filosofi falsafah. Pertama di situ, marsia minaminan songon lapak ni gaul, marsi tukol-tukolan songon suhat dirobean. Artinya dapat dikatakan sebagai harapan agar selalu seia sekata dan saling menopang dalam mengarungi kehidupan ini. Artinya harus kita bekerja sama. Oke, Suster, bisa kami tangkap. Oke, terus, Pak. Suster, turun. Nah, lalu ini diumpamakan tadi tidak selamanya ya Pak. Nah, ini. Ya. Lalu ini juga ada nilai-nilainya nanti kami buat, baik di ekstra atau di kurikuler. Keutamaan ya, Suster. Iya Pak, kalau keutamaannya. Oh, nilai bukan keutamaan Pak. Nilai Pak ya, keutamaan. Keutamaan. Ini landasan yuridisnya juga kita buat tetap mengacu pada peraturan-peraturan. Lalu kita masuk ke visi misi. Suster. Ya Pak. Yang landasan apa tadi itu? Yuridis. Terus landasan apa tadi itu yang di atas? Psikologis. Landasan yuridisnya. Landasan ipteks. Psikologis, ipteks tadi toh, Suster? Ya. Landasan yang atas lagi. Ipteks atau apa tadi itu? Nah, landasan ipteks pakai S, ada S-nya, Suster. S-nya seni. Ipteks. Nah, itu kan di situ kan masih umum ya, Suster ya? Ya, Pak. Baik landasan psikologis maupun landasan ipteks. Nah, nanti masuknya di dokumen kurikulum, landasan psikologis dan landasan ipteks dipertajam ya, Suster, diperdalam. Iya, Pak. Landasan psikologisnya kan ada teori belajar kognitif, afektif. Salah. Kayaknya sudah kita buat, Pak, di dokumen kurikulum. Oke. Ada. Oke. Terus, Suster, terus. Terusin, Suster. Ini visi misi kita, Pak. Kita buat turunannya dari yayasan. Lalu kami terangkan visi itu satu persatu, beriman apakah cocok ini, karena visi sekolah kami terbentuknya manusia yang beriman, berkarakter, berbudaya, unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena tadi ada beberapa penekanan di situ nilai-nilainya, kami buat beriman itu yang bagaimana, berkarakter itu yang bagaimana, berbudaya itu dengan ada landasan-landasan apanya, kajiannya dari buku-buku referensi ataupun bahan-bahan penunjang untuk itu. Profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Atau bagaimana ini? Apakah cocok ini, Pak? Ya. Selama ada sumbernya valid, nggak apa-apa, Suster. Sumbernya yang penting. Ada, Pak, ini sumbernya tetap dari Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Lalu kita buat misi sekolah. Oke, terusin, Suster. Tujuan sekolah. Oke, ya. Lalu ini moto kami yang selama ini, Pak. Mungkin nanti dari dalil Natolu kami ambil lagi. Oke. Suster, yang visi kemudian penjelasan itu mungkin ada baiknya masuk di dokumen kurikulum ya, Suster. Kan ada, Pak, di dokumen kurikulum udah kami buat. Di dokumen kurikulum diulang lagi atau
Diulang lagi, Pak. Kami pindahkan karena itu angka kita dari situ kita berangkat. Apa diubah lagi kah, Pak? Yang di naskah akademik ini sudah dipindah di dokumen kurikulum ya, Suster? Sudah ada di Sudah, dokumen Pak, kurikulum. sudah. Ada. Kalau begitu yang sini dihapus ya. Yang di naskah akademik ini dihapus saja, Suster. Karena sudah ada di dokumen kurikulum. Dari visi misi itu loh, Suster. Atas dari visi misi terus tujuan. Dihapus semua. Kan itu sudah di naskah di dokumen kurikulum toh, Suster. Ya sudah, Pak. Sudah ada di Ya, ya. dokumen kurikulum. Ya, yang di naskah akademik ini dihapus. Di langkah kedua dokumen kurikulum itu kan menentukan misi sekolah. Masukkan di situ. Betul ya, Suster? Iya, Pak, ada. Ya. Kita udah buat. Ya. Yang di naskah akademik ini dihapus ya, Suster, nanti. Iya, Pak, udah dihapus Ya. sebagian. Ikan hapus. Ya. Oke, teruskan, Suster. Oke, ini dihapus. Dihapus, masuk di dokumen kurikulum. Gitu ya, Suster? Semua, Pak, dihapus ya, Pak? Model kurikulum. Model kurikulumnya dihapus, masukkan di model kurikulum, di dokumen kurikulum. Ya. Iya, Pak.